warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan jangan lupa tetap stay healthy ya. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang PVB yang artinya Price to Book Value atau nilai buku per lembar saham. Apa sih Price to Book Value itu? Dalam bahasa Indonesia, Price to Book Value biasanya disebut dengan rasio harga terhadap nilai buku. Nilai Price to Book Value pada hakikatnya digunakan untuk menilai apakah harga saham yang ditawarkan oleh suatu perusahaan itu merupakan harga yang mahal atau harga yang murah. Price per book value juga merupakan salah satu indikator fundamental dari sebuah saham yang banyak digunakan oleh investor maupun analis untuk mengetahui nilai wajar saham. Indikator ini digunakan untuk membagi harga saham yang ada di pasar dengan nilai buku dari saham tersebut. Saham yang memiliki PVB yang besar bisa dikatakan memiliki valuasi yang tinggi atau overvalue, sedangkan saham yang memiliki nilai PVB di bawah 1 maka dikatakan undervalue. Maka semakin besar rasio price to book value, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Nilai buku memberikan perkiraan nilai suatu perusahaan apakah diharuskan untuk dilikuidasi. Nilai buku ini adalah nilai aset perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan atau balance sheet dan dihitung dengan cara mengurangkan kewajiban perusahaan dari asetnya. Nilai buku sama dengan aktiva dikurangi kewajiban. Nilai buku sama dengan total aset dikurangi total kewajiban. Jadi, nilai buku sama dengan nilai ekuitas perusahaan. Begitu pula dengan perusahaan-perusahaan yang sudah tercatat dalam Bursa Efek Indonesia. Semua perusahaan pasti memiliki nilai buku, nilai ekuitas perusahaan, dan selain itu, jika ada saham yang beredar, kita pun bisa menghitungnya dari nilai perusahaan per lembar sahamnya. Jadi selain harga saham, kita juga bisa menilai perusahaan dari setiap lembar saham tersebut. Rumus untuk menghitung nilai perusahaan per lembar sahamnya pun sederhana. Rumusnya yaitu book value per share sama dengan book value dibagi dengan lembar saham beredar. Nah, untuk selanjutnya merupakan contoh perhitungan dari book value per share. Jadi, rumus dari book value per share sendiri itu adalah total ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Untuk itu, kita harus mencari terlebih dahulu informasi dari saham Telkom. Yang pertama adalah jumlah saham yang beredar pada tahun 2017 adalah 99.062.216.600. Kemudian untuk total ekuitas pada tahun 2017 adalah 112.130 miliar. Jadi, dari hasil tersebut didapatkan book value per share sebesar Rp1.131. Jadi, untuk yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Pada dasarnya, para investor itu ingin membeli saham dengan harga yang murah atau memiliki nilai PBV kurang dari 1. Namun hal ini tidak mengindikasi bahwa saham tersebut merupakan saham yang undervalue. Karena bisa saja saham tersebut memiliki nilai PBV yang rendah karena perusahaan tersebut memang sedang merugi ataupun perusahaan tersebut sedang terjerat hutang, sehingga pada tahun-tahun berikutnya nilai book value-nya menurun. Nah, jika hal ini terjadi, maka wajar saja jika saham tersebut memiliki nilai PBV yang rendah, dan juga hal ini tidak bisa mengindikasi bahwa saham tersebut merupakan saham yang undervalue. Begitu juga dengan sebaliknya, ketika suatu saham itu memiliki nilai PBV yang tinggi, hal itu tidak bisa mengindikasikan bahwa saham tersebut merupakan saham yang overvalue, karena bisa saja perusahaan tersebut memang perusahaan yang memiliki prospek yang baik, memiliki
kinerja yang baik, kemudian juga memiliki brand besar yang mungkin sudah dikenal di masyarakat luas begitu. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi harga sahamnya yang memiliki valuasi yang premium dibandingkan dengan saham-saham yang memiliki nilai PBV yang rendah. Begitu juga dengan perusahaan yang memiliki prospek yang rendah. Nah, walaupun memiliki nilai PBV yang tinggi, biasanya perusahaan berskala besar itu sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bukan suatu hal yang merugikan bagi investor untuk membeli saham yang mahal dari perusahaan profit. Jadi nilai price to book value atau PBV ini juga membantu para investor untuk membandingkan nilai pasar atau harga saham yang mereka bayar per sahamnya dengan ukuran tradisional nilai suatu perusahaan. Nah, rasio PBV ini sangat sesuai digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki aset tetap berwujud yang besar, dan karena perhitungan ini juga tidak memperhitungkan dari aset tidak berwujudnya. Jadi perusahaan yang memiliki bangunan, kemudian memiliki kendaraan, memiliki peralatan dan aset tetap yang lainnya itu dapat menggunakan rasio PBV ini untuk menentukan posisi keuangan perusahaan dengan tepat. Untuk yang selanjutnya, kita akan langsung ke contoh perhitungan price to book value. Jadi rumus dari PBV sendiri itu adalah harga saham dibagi dengan book value per share. Nah, kita harus mencari terlebih dahulu informasi dari harga saham PT Telkom. Pada tahun 2017, harga saham dari PT Telkom adalah Rp4.440. Kemudian untuk hasil dari book value per share-nya adalah Rp1.131. Jadi, didapatkan hasil price to book value pada tahun 2017 dari saham Telkom adalah 3,92 kali. Nah, setelah melewati beberapa perhitungan tadi, maka didapatkan hasil bahwa nilai PBV atau price to book value dari saham Telkom itu adalah 3,92 kali. Jadi, karena nilai PBV Telkom ini memiliki nilai PBV lebih dari 1, maka saham Telkom ini pada tahun 2018 bisa dikatakan sebagai saham yang tergolong mahal. Namun perlu digarisbawahi bahwa saham ini bisa mahal karena bisa saja dipengaruhi oleh prospek perusahaan yang bagus, kemudian bisa dipengaruhi kinerja perusahaan yang bagus, dan juga bisa saja dipengaruhi dengan reputasi atau brand perusahaan yang sudah dikenal di masyarakat luas. Karena seperti yang kita tahu, Telkom merupakan perusahaan besar yang memiliki popularitas di kalangan masyarakat luas begitu. Kemudian nilai PBV dari suatu perusahaan itu juga sering dibandingkan dengan nilai perusahaan lain. Hal ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kemahalan harga saham antar perusahaan. Namun perlu diketahui bahwa ketika membandingkan nilai dari kedua perusahaan itu harus melihat juga spesifikasi yang sama dari perusahaan tersebut. Misalnya dilihat dari sektor pergerakannya, kemudian dari skala perusahaannya. Ketika kita membandingkan nilai dari suatu perusahaan yang dengan spesifikasi yang berbeda, itu dapat membuat perbandingan tersebut menjadi tidak efektif. Di sini saya akan mengajak untuk studi kasus ke perusahaannya langsung agar lebih memahami PBV dalam perbandingan itu seperti apa dan bagaimana. Sebelum kita mulai membandingkan, coba kita lihat terlebih dahulu data mengenai PBV dari perusahaan-perusahaan yang akan kita bandingkan seperti data PBV Telkom, Excel, Indosat, dan Smartfren melalui website Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, saya akan mulai dari perusahaan Telkom, di mana per data laporan keuangan Desember 2018, PBV Telkom sebesar 3,5 kali. Itu berarti orang-orang bersedia untuk membeli saham Telkom 3, kali lipat dari nilai perusahaannya. Apabila hanya melihat sekilas, mahal kan harga saham Telkom jika dilihat dari PBV-nya tadi?
Tingginya nilai perusahaan bisa jadi disebabkan karena setelah melihat prospek ke depan Telkom. Kemudian saya akan mengajak untuk membandingkan dengan para pesaingnya. Pesaing pertama, coba kita lihat terlebih dahulu dari EXCL. Jika dilihat dari PBB EXCL melalui website Bursa Efek Indonesia, maka diketahui price to book value-nya Excel per Desember 2018 ternyata hanya 0,99 kali. Itu berarti orang-orang tidak mau membeli sahamnya EXCL lebih dari nilai bukunya. Selain itu, diketahui juga bahwa PBB EXCL 2018 turun dari PBB di beberapa tahun sebelumnya. Selanjutnya, saya akan mengajak membandingkan dari pesaing kedua yaitu ISAT atau Indosat. Jika dilihat dari PBB Indosat melalui website Bursa Efek Indonesia, nilai PBB-nya ISAT bahkan jauh di bawah 1. Apakah artinya ini? Bisa jadi pelaku pasar tidak cukup percaya dengan Indosat. Orang-orang bahkan tidak mau beli di harga bukunya. Selain itu, bisa jadi karena melihat belum ada prospek perkembangan yang cukup berarti. Tapi apabila dilihat per Januari 2019, nilai PBB Indosat sudah naik di atas 1 kali, bahkan melebihi PBB EXCL. Ini bisa jadi menunjukkan kepercayaan investor yang mulai terbangun. Terus bagaimana nasib pesaing ketiga yaitu Smartfren yang tikernya FERN atau FREN. Dari data price to book value FREN tersebut dapat diketahui bahwasanya hasil PBB dari Smartfren di luar dugaan bukan, yang mana ternyata saham Smartfren diperdagangkan dengan PBB hampir 2 kali di Desember 2018. Bahkan per Januari 2019 naik sampai 3,72 kali dari nilai bukunya. Alasannya bisa jadi karena adanya isu atau gosip yang berkembang tentang nasib perusahaan. Kalau tidak salah, di awal tahun memang sempat ada isu mengenai akuisisi Fren oleh perusahaan telekomunikasi lain. Tapi tidak juga alasan itu selalu karena adanya isu atau gosip ya. Bisa jadi karena adanya kenaikan harga saham. Itu disebabkan karena perusahaan baru saja mengumumkan proyek baru, terutama yang berkaitan dengan usaha perusahaan. Perbandingan PBB antar perusahaan Telkom, Excel, ISAT, dan Smartfren, terus baiknya memilih PBB yang bagaimana? Apakah harus memilih perusahaan yang PBB-nya tinggi seperti Telkom dan Smartfren, atau memilih PBB yang rendah seperti Indosat dan Excel? Book value ini kan nilai perusahaan yang tercantum di bukunya ya. Nah, bagaimana yang tidak tercantum? Nah, apabila kita sering baca dan mencari informasi tentang perusahaan, maka kita bakalan bisa lebih tahu banyak nilai perusahaan yang belum tercantum di bukunya. Seperti apa sih nilai buku perusahaan yang belum tercantum itu? Nilai perusahaan yang belum tercantum di buku berupa prospek perusahaan ke depan. Ketika market melihat potensi perkembangan di masa depan, mereka nggak segan-segan membayar mahal. Contohnya seperti ini. Telkom berhasil memasang infrastruktur telekomunikasi di daerah yang sebelumnya belum tersentuh operator manapun. Hal ini bisa menambah potensi kenaikan pelanggan yang berujung tambahan income. Atau contoh lain misalkan Excel mengumumkan mereka jadi operator pertama yang berhasil uji coba 5G. Dan dalam waktu yang singkat mereka berhasil roll out teknologinya. Dengan begitu akan memberikan potensi untuk menarik pelanggan dari operator lain. Kedua contoh berita tersebut akan memberikan potensi penambahan income masing-masing operator. Income atau penghasilan perusahaan akan bertambah, ujung-ujungnya keuntungan bersih perusahaan juga akan bertambah. Dividen yang dibagikan kepada para pelanggan saham juga akan ikut bertambah kan. Karena itu, orang-orang akan rela membayar harga sahamnya lebih mahal dibandingkan nilai perusahaan yang tertera di buku. Jadi, kesimpulannya, price to book value adalah salah satu indikator memilih saham yang bagus. Dari penjelasan saya dan teman-teman saya, sudah kebayangkan akan memilih saham perusahaan dengan nilai PBB yang seperti apa? Setiap orang punya strategi yang berbeda-beda untuk berinvestasi. PBB ini nggak bisa jadi satu-satunya patokan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita harus mengkombinasikan antara nilai PER dan nilai PBB perusahaan yang kalian incar. Sekian dan terima kasih.